Sobat Merah, balik lagi dengan Dina Pohan dalam segmen Kontur Corporate and Tour, di mana kalian tetap bisa jalan-jalan dan tour walau hanya di rumah aja. Nah, sore ini Dina bakalan ngajakin teman-teman untuk jalan-jalan di Kota Malang. Dina udah berdiri di depan Latar Ijen. Nah, seperti apa keseruan di dalamnya dan seperti apa sih dalamannya Latar Ijen ini? Yuk ikutin Dina untuk ngulik Latar Ijen dan ngobrol dengan ownernya. Kuy! Oke, selamat sore Sobat Merah. Kali ini Dina udah duduk bersama owner dari Latar Ijen. Boleh diperkenalkan dulu mungkin Bapak? Namanya Hafiz Sofyan Alfat. Saya salah satu owner dan CEO di Latar Ijen. Oke, owner dan CEO dari Latar Ijen. Baik, berawal dari kepenasaran Dina sendiri nih. Yang pertama memang Dina tahu Latar Ijen sendiri karena memang lewat langsung. Secara Latar Ijen ini tempatnya strategis banget di tengah Kota Malang. Dan Dina juga ngeliat di IG, wow kok kayaknya menunya asik nih. Terus kayaknya juga ada beberapa venue yang itu nggak ada di resto lain. Jadi Dina mau tanya sebenarnya dari kapan sih bukanya Latar Ijen ini? Kalau Latar Ijen kita buka dari Desember 2019 tahun lalu sih. Masih baru 7 bulanan berarti? Iya benar. Wow, tapi kok udah serame ini ya, itu tanda tanyanya. Lanjut, untuk mungkin seperti apa persiapan dan konsepnya kok bisa sematang ini, bisa nggak sih diceritain? Karena memang ini kalau nggak salah belum grand opening ya? Belum. Tapi kok memang udah rame banget dan ambience-nya kerasa banget, itu boleh diceritain nggak? Kalau kita konsep udah kita kerjakan dari sekitar akhir 2017. Wow, 2 tahun sebelumnya malah? 2 tahun sebelumnya sampai akhirnya eksekusi pembangunannya pun dari awal 2019. Dari itu awal 2019? Kita sudah mulai bangun konsepnya ini, gedungnya ini, kita sudah kerjakan marketingnya, brandingnya itu sudah dari awal tahun 2019. Makanya mungkin bisa dibilang belum grand opening pun kita sudah dapetin target pasar yang kita mau gitu sih. Antusiasmenya juga kerasa banget. Antusiasmenya tinggi sekali gitu. Wow. Jadi di situ ya, sebelum ini berdiri dan sebelum soft launching udah mungkin ya kalau soft? Kalau soft udah. Ternyata udah research dan pertimbangannya bener-bener udah mateng banget 2 tahun sebelumnya teman-teman. Oke, kalau dari segi penamaan sendiri nih, kenapa harus Latar Ijen? Apakah karena memang dari Jalan Ijen atau bagaimana kah? Kalau Latar Ijen sendiri idenya dari investor dan owner kita, Bapak Paulus Oliver Yusuf. Kemudian idenya dari selain karena kita ada di Jalan Ijen, Gunung Ijen menggambarkan kemegahan dan juga keistimewaan. Itulah yang kita tawarkan di sini dan juga kita tawarkan kalau kalian semua bisa ke sini kok. Itu kenapa kita selipkan nama Latar di situ. Karena akhirnya semua orang bisa main di Latar. Gitu. Iya, Latar Ijen. Semua orang bisa main di Latar, khususnya Latar Ijen nih tepatnya. Iya. Oke, kalau dari mohon maaf, dari menu dan juga tadi saya lihat ada kopi juga ya. Apakah memang itu kolaborasi dengan sang legenda kopi benar. yang sudah terkenal? Jadi untuk foundernya sendiri kita ada 3 kan. Bapak Paulus Oliver Yusuf, saya, kemudian ada Pak Sifaraja. Bapak Sifaraja ini juga selaku salah satu founder dari Latar Ijen juga. Wow. Gitu. Beliau spesialisasi mungkin bisa dibilang maestro di kopi. Iya, dunia perkopian. Itu kenapa semua menu minuman khususnya kopi itu sudah disempurnakan dan sudah digarap oleh maestro sendiri, Pak Sifaraja. Gitu. Great. Jadi punya sang founder ataupun CEO-nya masing-masing udah punya spesialisasi tersendiri dong. Betul. Wow, keren. Dan pertama saya masuk tadi, begitu masuk di lantai 1 nih, kesan glamor dan megah tuh kerasa banget. Terus naik ke lantai 2, wow ternyata private-nya kerasa banget. Dan lantai 3, saya lihat tadi ada Sifaraja Secret Garden. Itu ambience beda, 3 lantai yang berbeda bisa diciptakan ambience yang berbeda. Itu apakah ada maksud dan tujuan tersendiri atau memang bagaimana konsepnya? Ya, kalau tujuannya sendiri pasti ada. Konsepnya sendiri kita memang yang di lantai 1 kita khususkan untuk keluarga dan juga untuk orang yang pingin beneran cari makan. Kayak lunch atau dinner. Atau fancy dinner atau ada acara anniversary or something. Untuk lantai 2-nya
kita spesialkan untuk meeting room. Kita fokuskan untuk meeting room. Kita di sini ada di lantai 2-nya sendiri ada 3 meeting room yang terpisah, beda-beda, menawarkan konsep yang berbeda-beda juga. Betul. Kemudian di lantai 3-nya kita khususkan untuk target pasar anak muda. Itu kenapa suasananya beda banget. Iya, dia bener-bener wow, sangat-sangat jauh berbeda daripada lantai 1 maupun lantai 2. Itu kenapa anak-anak muda di atas bisa hangout, bisa nongkrong, bisa lama-lamaan, sedangkan suasana di lantai 1-nya kan berbeda banget. Iya, dan lantai 3 tuh ibaratnya kayak cozy dan nyaman banget untuk anak muda. Benar-benar. Kita khususkan memang untuk ke arah situ. Itu kenapa saya bilang tadi kalau Latar Ijen bisa dikunjungi atau didatengin main semua kalangan. Baik itu keluarga, anak muda maupun orang dewasa pun bisa menikmati Latar Ijen ini. Betul. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau dari segi lebih ke begini ya Pak, manajemen sendiri ya. Saya kaget dan takjub sih, bukan kaget karena meremehkan enggak, tapi malah takjub kok bisa ya. 7 bulan bahkan udah mendapatkan reward juga kalau tidak salah. Dan di situ apakah memang ada peran khusus bagian marketingnya mungkin, atau memang sudah di branding segala macam? Mungkin teman-teman juga biar bisa belajar untuk menciptakan sebuah bisnis yang nggak asal-asalan dan bisa terkonsep sebegininya. Itu ada tipsnya atau ada cerita tersendiri kah? Oke, kalau tipsnya adalah teamwork itu kunci. Jadi bener-bener nggak bisa diremehin. Teamwork pertama, itu tadi. Teamwork. Kemudian yang kedua adalah kalau kamu udah pernah bayangin, kamu bisa lakuin. Maksudnya adalah apa yang sudah kita achieve di sini, kita dapatkan di sini, itu semuanya udah kita bayangin dari awal buka. Ada mimpi-mimpi kita yang belum kita achieve di tahun ini, mungkin di tahun depan. Tapi kita sudah mempersiapkan itu di awal. Dari tahun-tahun lalunya bahkan. Dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ambisi yang tidak diimbangi sama visi dan teamwork nggak akan jalan gitu. Jadi harus imbang ambisi dan juga teamwork. Jadi percuma dong kita punya ambisi tapi nggak direalisasikan juga zong buat juga. Apa, buat apa. Dan tadi saya udah keliling dan setiap menu maupun tulisan di Latar Ijen ini selalu ada handcrafted culinary. Itu maksudnya apa? Boleh diceritain nggak? Handcrafted culinary, handcraftednya sendiri artinya kan olahan tangan ataupun kreasi tangan, kulinerinya artinya kuliner. Nah, kenapa sih kita ambil tagline itu? Karena kita menjanjikan, kita menggaransikan kalau 95% atau mungkin 98% apa yang kita hidangkan di sini semuanya homemade. Kita nggak beli jadi, kita roti bikin sendiri, kita saus semuanya bikin sendiri, salmon kita fillet sendiri, semuanya kita ada libatkan kreasi tangan-tangan chef kita. Wow, gitu. Jadi kadang kan ada memang beberapa resto mungkin sticknya atau mungkin filletnya itu ambil frozen. Jadi. Itu kalau di sini sama sekali enggak? Kalau di sini sama sekali enggak. Makanya itu jaminannya ya. Itu jaminannya. Handcrafted culinary. Itu dia tagline dari Latar Ijen. Kalau mungkin dari karyawannya sendiri, saya jujur lihat tadi ketika memang baristanya meracik atau mungkin bagian kitchennya juga menyajikan atau serve makanan sebegitu oke dan sebegitu terlihat memang ada keprofesionalitasan tersendiri. Apakah memang hanya barista ya atau hanya memang chef yang teruji atau yang udah training dulu nih yang diterima, atau bagaimana dalam hal karyawannya? Oke, jadi sesuai sama visi kita yang tadi, kita punya visi, kita punya cara untuk mendapatkan visi itu. Kita harapkan teman-teman ataupun manajemen, teamwork yang lain juga mengikuti ataupun mempunyai visi yang sama. Jadi jujur aja, memang kita ketat dalam melakukan pelatihan, trainingnya, kemudian juga ada pergantian pekerja ataupun staff. Berarti staff pun di rolling? Bukan di rolling sih. Jadi kita benar-benar melakukan penilaian yang kalau dia benar-benar nggak bisa nyesuaiin standar kita nggak bisa lanjut kayak gitu maksudnya. Jadi kita memang lumayan keras, tapi tujuannya cuman biar visi atau goals kita itu tercapai gitu. Tujuannya diriin bangunan semegah ini biar visi dan misinya tercapai, apapun caranya gitu. Jadi itu teman-teman, teamwork harus menyesuaikan visi dan misi juga. Buat apa mempertahankan sesuatu yang ternyata nggak cocok dengan kita, seperti itu juga kan. Kita sudah cukup memberi kesempatan, bukan berarti kita jahat ya. Iya. Tapi adalah kita memberi feedback ke mereka kalau mereka seperti ini bisa nggak dilanjut dengan performa yang baru. Kalau nggak bisa kita mohon maaf. Berarti mencari gitu klik dan match tadi ya. Benar. Itu yang harus ditekankan. Karena bisnis itu nggak bisa asal-asalan, dan sebuah brand itu akan terbentuk mungkin ya dengan teamwork dan kerja keras di balik brand tersebut. Seperti itu.
Oke, dari Pak Alfat sendiri, Ya. boleh nggak nih berpesan atau mungkin ada pengusaha muda atau mungkin ada yang ingin mendirikan usaha atau brand baru, adakah pesan dan kesan tersendiri yang mungkin bisa mereka pelajari dari Latar Ijen? Oke, yang bisa dipelajari dari Latar Ijen. Tim kita mungkin hampir gagal setiap hari atau setiap minggunya. Tapi sekali lagi, kalau visi dan misi kita adalah, ataupun prinsip kita adalah, kegagalan adalah suatu proses. Kita punya visi, kita punya target, nggak bisa dicapai itu berarti udah suatu kegagalan. Kita cuma bisa ambil hikmahnya, evaluasi, inovasi, sampai akhirnya jadi bisa dibilang sukses. Jadi arah bisnis itu bukan gagal atau sukses, tapi arahnya bisnis itu pasti sukses, mau nggak ngalamin kegagalan. Memang pasti ya, kegagalan tuh wajar terjadi. Udah pasti terjadi. Tapi maukah kita untuk belajar lagi dan mengevaluasi kesalahan itu tadi? Benar. Mau nggak bangkit dari jatuh 1000 kali? Tinggal tanya itu aja. Wow, great. Bener banget. Oke. Kalau gitu teman-teman, itu tadi Dina udah ngobrol dan sharing dengan owner langsung dari Latar Ijen. Buat teman-teman nih yang ingin langsung lihat-lihat atau mungkin ingin tahu menunya, bisa mungkin ke IG-nya Latar Ijen. IG-nya sama ya, Latar Ijen, dan juga bisa langsung ke tempat langsung. Alamatnya berada di mana, Pak? Kita di Latar Ijen, Jalan Besar Latar Ijen nomor 79. Itu dia. Kalau gitu, setelah ini Dina bakal nyobain atau mungkin sedikit review yang katanya ada main course yang terenak di Latar Ijen. Untuk sesi wawancara, Dina pamit dan juga Pak Alfat pamit. Terima kasih. Baik Sobat Merah, setelah tadi Dina udah ngobrol sama salah satu ownernya Latar Ijen langsung. Kalau gitu, saatnya kita santap-santap. Baik, di sini udah ada 2 menu. Menunya menu main course, dan ini bener-bener menu yang recommended banget di Latar Ijen. Sebelumnya kita lihat dulu dari tampilannya. Oke, boleh kameranya nge-zoom tampilan di sini. Ini tampilan oke banget. Belum lagi nih sausnya. Ada special sauce yang 100% homemade dari Latar Ijen. Kita tuangin. Wah. Dari segi tampilan ini udah bener-bener premium banget. Tinggal dari segi rasa nih, Dina cobain. Dina coba yang sticknya dulu ya, baru pindah ke yang sebelah kiri. Untuk menu yang sekarang Dina cobain ini adalah special stick dari Latar Ijen, namanya stick Dayan. Dari segi teksturnya sendiri ini benar-benar daging premium. Oke. Wow, ya terlalu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tekstur ini bener-bener malah di atas stick premium ya, dan empuk banget. Sama sekali kalian nggak perlu takut nggak nyaman makannya, atau mungkin dagingnya jangan-jangan nggak di steam atau nggak dimasak dengan matang. Ini nggak banget, kematangannya pas dan rasanya juga oke banget. Di sini ada saus mushroomnya juga. Jadi teman-teman bisa lihat nih, benar-benar bisa dinikmatin banget, dan ini benar-benar worth it banget buat kalian pecinta steak. Steak yang paling enak di Malang bagi Dina di Latar Ijen ini. Dan gak cuma daging aja yang bikin steak ini gak enak dan dapat dinikmati sampai habis, karena memang di sini juga disediain pencuci mulutnya juga. Bukan pencuci mulut sih, tapi bagiannya pencuci mulut, karena kalau daging aja itu kerasanya enak banget kan sampai akhir, tapi kalau di sini enggak. Lettuce atau mungkin seladanya ini yummy banget, dan dicampur oleh mayones yang seger banget. Jaminan 100% homemade dari Latar Ijen. Oke, next ke menu yang kedua. Ada salmon sambal matah. Loh, kok bisa sama sambal matah? Ini dia nih makanan premium yang memadukan kearifan lokal. Ini sambal matah. Pedes nggak ya? Kalau gitu langsung kita cobain. Oke, di sini bisa dilihat langsung ya, sambal matanya begitu menggugah selera.
Dari wanginya bener-bener khas sambal mata, dan tekstur salmonnya sendiri cukup kering. Oke, kita cobain dikit-dikit dulu aja. Pedas nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Salmonnya bener-bener fresh, kelihatan banget kalau ini salmon pasti diolah dan baru dimasak hari ini juga, karena sama sekali nggak ada kesan amis ataupun kesan lama. Ini bener-bener fresh, seger, ditambah dengan sambal matanya juga yang rasa pedas juga sih, tapi nggak mematikan nih pedesnya. Jadi bener-bener oke banget buat kalian yang suka pedes, ini recommended banget. Dan bukan buat kalian yang kurang suka pedas, bisa ke stick Dain tadi. Lengkap dengan lettuce atau sayurannya tadi juga ya. Oke banget. Oke Sobat Merah, itu tadi perjalanan kita hari ini. Setelah kita ngulik seperti apa latar Ijen dan ngobrol langsung dengan ownernya, Dina juga udah nyobain 2 menu rekomend dari latar Ijen. Kalau gitu, Dina pamit. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan juga like video ini, share video ini juga agar teman-teman kalian juga bisa tahu seperti apa sih perjalanan Dina hari ini. Kalau gitu, Dina pamit. Bye-bye.